Pada tanggal 23 Juni 2025, perwakilan tetap China untuk PBB, Fu Chung, tampil serius banget di sidang darurat PBB. Dia dengan nada tegas ngecam aksi militer Amerika ke Iran. Dia bilang, ini melanggar aturan main, PBB ini harus dihentikan. Dunia harus bersatu untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan perdamaian dunia. Wah, ini Fu Chung ini tampil bagaikan pahlawan pembela perdamaian. Tapi beberapa hari kemudian ada laporan yang mengatakan bahwa Iran mesen bahan bakar utama rudal balistik di perusahaan China. Lah ini gimana toh? Di depan kok dia berkuar-kuar perdamaian dunia, tapi di belakang kok ngirim bahan bakar. Ini ada apa? Tajahau, Wojo Intan, Huanying Lai Tao Wodo Pintao Dynasty Xiaoxi. New release gambar baru. Neca. Seperti biasa, ada polo shirt, ada kaos oblong. Untuk kaos oblongnya ada yang versi standar, ada versi premium. Yang Intan pakai ini warna sen, yang cuman ada di premium. Kalau teman-teman bingung apa sih bedanya kaos standar sama kaos premium, ini nih linknya. Dilihat sebentar saja, cuma 3 menit. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain gambar Neca, ada juga gambar-gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya. Selain gambar-gambar tokoh-tokoh Tiongkok, juga ada custom marga. Custom marga ada berbagai efek, mulai glow in the dark, hologram. Kalau teman-teman nggak suka aneh-aneh tanpa efek juga ada. Mau tulisan besar, mau tulisan kecil juga ada. Mau tulisan nama lengkap juga bisa. Open PO sampai tanggal 13 Juli. Ya, available di Shopee yang linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman susah cari linknya, nggak usah sungkan untuk chat admin Shopee. Okay, let's start! Supaya lebih memahami ceritanya, Intan mau cerita sedikit saja tentang latar belakang kenapa kok terjadi konflik antara Iran dan Israel. Dua negara ini itu memang nggak akur sejak tahun 1980-an. Terutama sejak tahun 1979 setelah terjadinya revolusi Islam. Iran itu secara resmi menolak eksistensi Israel dan mendukung kelompok-kelompok seperti Hizbullah dan Hamas, yang mana kelompok itu dianggap Israel sebagai teroris, sehingga Israel ini merasa bahwa Iran adalah negara yang berbahaya. Jadi sejak dulu Iran itu memang sudah rajin banget ya untuk mengembangkan program-program nuklirnya, mengembangkan program-program rudalnya. Dia kepingin memajukan militernya. Ya sah-sah aja, sebagai negara berdaulat ya enggak apa-apa, iya kan? Toh dia itu repot-repot sendiri, mau ngembangin sains dan teknologi nggak ganggu sama siapa, selama nggak Noel siapa-siapa ya nggak apa-apa kan? Iran juga nggak bikin drama. Tapi pada tanggal 13 Juli 2025, Israel itu tiba-tiba melakukan Operation Rising Lion, yang mana ini adalah serangan udara tiba-tiba dengan skala gede, dan yang diserang itu tempat-tempat krusial, tempat-tempat pangkalan militer, yang mana di situ itu banyak kegiatan-kegiatan militer, ada fasilitas militer, pabrik-pabrik rudal, pabrik militer, dan lain-lain, yaitu kota Natan, Fordow, dan Iswahan. Alasannya Israel apa? Israel bilang, Iran itu lagi getol-getolnya ngebikin senjata-senjata ini, kayaknya mau bikin senjata pemusnah massal nih. Daripada aku yang diserang dulu, lebih baik dia tak serang dulu, mumpung belum siap. Perlu teman-teman ketahui, itu bukan alasan pertamanya Israel ngomong kayak gitu. Sebelum tahun 2000 pun sudah berkali-kali Israel itu ngasih alasan yang sama, meskipun buktinya itu nggak ada. Lucunya ya, meski belum terbukti, tapi skripnya itu nggak diganti-ganti dan dipakai terus. Itu sudah kayak sinetron yang ganti musim, tapi ceritanya tetap muter di situ aja. Lah, Iran kan negara kuat ya, negara dia diserang ya dia nggak mau diem aja dong, dibales lah pakai rudal balistik. Donald Trump kepo dong. Berita politik mana yang nggak ada saya? Pada tanggal 21 sampai 22 Juni, Amerika Serikat itu meluncurkan serangan berat ke
Iran. Di tempat yang sama, di tempat pos nuklirnya Iran, yaitu Natanz, Fordo, dan Isfahan, Amerika memakai B-2 stealth bomber plus GPU 57 bunker buster dan rudal Tomahawk dari kapal selam yang dinamakan Operation Midnight Hammer. Kemudian langsung Donald Trump itu tampil ke publik dengan gaya khasnya. Dia bilang, "Now it's time for peace." Nah, lo gimana? Yang cari gara-gara siapa? Yang koar-koar peace siapa? Padahal kan Iran itu nggak Noel-Noel Amerika ya. Lah dia sendiri yang nyerang, barusan nyerang negara orang terus bilang it's time for peace. Lah wong dia yang nyulut. Pada tanggal 23 Juni, Iran balas dengan ngeluncurin rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang ada di Al-Uwaid, Qatar. Yang mana ini disebut Operation Glad Tidings of Victory. Waduh, ini Gen Alpha, selamat ya untuk ngapalin nama-nama operasinya ini. Tapi untung Iran itu ada yang ngadem-ngademi, sehingga sebagian besar serangannya itu dapat dicegat. Hasilnya apa? Tidak ada korban jiwa di operasi ini. Mungkin teman-teman bertanya ya, loh ini kenapa kok Amerika tiba-tiba muncul? Apa Israel itu minta bantuan Amerika? Jawaban secara resminya sih enggak, tapi menurut laporan The Washington Post sama CNN, Israel dan Amerika itu sudah sering tukeran data intelijen. Makanya serangan Amerika ke Iran pun itu enggak lama setelah Israel nyerang. Itu pun yang diserang itu adalah kota, tempat-tempat yang sama. Jadi bisa dibilang mereka enggak janjian, tapi janjian. Iran ini jangan dianggap remeh loh ya. Dia itu punya temennya itu kuat-kuat semua. Temennya kayak siapa? China, Rusia, Korea Utara. Ini tiga negara ini bukan negara kaleng-kaleng loh ya. Tiga negara ini begitu duduk di PBB, wah meskipun ber-AC hawanya langsung panas. Sekarang kita soroti yang China karena ini channel China ya. Waktu sidang darurat PBB, perwakilan China, Fu Zhong, dia itu tampil galak, nadanya tegas, gayanya itu juga tegas. Dengan nada tinggi dia bilang bahwa dia mengecam serangan Amerika ke Iran, yang mana ini dirasa adalah pelanggaran hukum internasional dan ngebikin krisis global meledak. Gak cukup sampai di situ. Fu Zhong juga menyerukan gencatan senjata dan mengajak komunitas internasional untuk bersatu demi stabilitas Timur Tengah. Mungkin teman-teman bertanya, loh kenapa yang Amerika yang dikecam, kok Israel nggak dikecam? Soalnya guys, Amerika itu habis nyerang itu koar-koar dan pamer gitu loh. Sedangkan Israel ini kan masih diem-diem, silent operation kan Israel. Lah kan kalau Amerika itu sudah ada buktinya dan buktinya itu jelas. Fu Zhong itu tampil kayak pahlawan perdamaian gitu kan ya. Tapi plot twistnya di waktu yang hampir bersamaan, Wall Street Journal itu mengeluarkan laporan yang ngebikin semua orang itu tercengang. Isinya apa? Katanya ada 2 kapal Iran, disebutkan nama kapalnya yaitu MV Gobon dan Jairan. Mereka berada di pelabuhan China. Pelabuhannya juga disebutkan Taichung dan Ningbo untuk ngangkut sodium perklorat. Apa itu sodium perklorat? Sodium perklorat ini guys, ini bahan bakarnya petasan, bahan bakarnya kembang api. Tapi sodium perklorat juga bisa diolah menjadi amonium perklorat, yang mana amonium perklorat adalah bahan bakar utama rudal balistik. Gak main-main loh, menurut hitungan diplomat, 1000 ton sodium perklorat itu bisa dijadikan 1075 ton amonium perklorat, yang mana itu bisa ngebikin bahan bakar 250 sampai 800 rudal balistik. Sehingga Amerika ya ngamuk-ngamuk dong ke China. Itu kenapa Iran itu kok beli tontonan kayak gitu? Mbok kira petasan itu butuh sampai tontonan kayak gitu? Aduh, petasan itu guys ya cuman butuh paling 1/4 sendok teh.
sodium perklorit. Lah ini sampai tontonan ini masa buat petasan semua. Amerika ini langsung gercep. Dia itu nggak pakai lama melayangkan sanksi ke perusahaan-perusahaan China yang terlibat dalam ekspor tersebut. Sehingga Amerika nge-blacklist perusahaan itu dan disorot oleh Amerika lo beli aja kagak nge-blacklist tokonya China. Lah apa efeknya Bu? Coba buat tokonya China. Lah bagaimana dengan pemerintahan China menanggapi hal ini? China tanggapannya apa? Loh kita nggak tahu apa-apa. Itu urusannya perusahaan swasta, bukan urusan pemerintah. Pokoknya pemerintah itu sudah mengawasi semua aktivitas ekspor dan itu sudah sesuai aturan. Mereka itu sangat taat sama protokol ekspor bahan dual use. Bahan dual use itu ya kayak militer bisa, sipil juga bisa. Gini loh, ibaratnya kalau teman-teman jualan pisau, ada orang beli pisau ya kita positive thinking, pasti itu pisau buat motong ayam, iya kan? Andai kata si orang itu make pisau itu untuk tindakan kriminal, masa salah tokonya? Enggak kan? Lagi pula kejadian itu terjadi pada bulan Januari sampai Februari 2025, yang mana kelihatan loh 22 kontainer guys dikirim ke Iran. Ini Januari sama Februari 2025 itu jauh sebelum Operation Rising Lion. Jadi bukan baru-baru ini loh ya kejadiannya. Siapa tahu Iran itu mau merayakan Chinese New Year jadi butuh sodium perklorit banyak banget kan ya, kita nggak tahu ya kan. Selain itu temannya Iran yang satu lagi Rusia itu juga naik darah dong. Iran diserang kayak gitu. Pejabat Rusia Dmitry Medvedev itu sampai bilang kalau Iran diserang jangan kaget loh ya kalau ada negara lain yang mendukung Iran dan mempersenjatai Iran. Kurang lebih kayak gitu. Ya ini pejabat Rusia ini nggak bilang sih negara mana itu, nggak bilang secara spesifik. Tapi ya meskipun IQ-mu main 100 nih ya tahu negara yang dimaksud itu China. Kalau enggak ya siapa lagi? Ini ngebikin situasi tambah panas kan. Sehingga Amerika sama Israel itu suujon gitu. Jangan-jangan ada teknologi berbahaya yang dikirim ke Iran tapi lewat perusahaan swasta China. Siapa tahu. Meski itu bukan kiriman resmi ya dari pemerintah China, tapi tetap aja kalau ini beneran kejadian dampaknya itu ya bisa bahaya banget dan bikin situasi ini tambah makin ribet. Jadi Amerika sama Israel itu punya ketakutan seperti itu. Makanya konflik Israel-Iran ini bahaya banget, bisa memicu terjadinya perang dunia yang ketiga. Ya, kita berharap jangan sampai ini terjadi. Ya, meskipun Indonesia terlihat adem ayem, terlihat jauh dari konflik, tapi kalau dunia kejedot konflik besar kayak gini, ujung-ujungnya ekonomi kita itu pasti kena getahnya. Lah, wong nggak dikacauin aja ekonomi kita sudah kacau-kacau sendiri, apalagi kalau terjadi konflik besar beneran, tambah gimana dong perekonomian kita. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.